Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Dinar Cahya, di kelas online Ruang Belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi nih. Simak terus ya videonya. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas 3 materi utama dari pelaku kegiatan ekonomi. Materi yang pertama yaitu pelaku kegiatan ekonomi itu sendiri. Yang kedua yaitu peran-peran pelaku ekonomi. Dan yang ketiga yaitu circular flow diagram. Cek terus ya videonya. Untuk materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu materi kegiatan dari ekonomi sendiri. Kegiatan ekonomi memiliki 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Pada kegiatan produksi, yaitu merupakan kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Untuk dapat melakukan kegiatan tersebut, seorang produsen membutuhkan faktor produksi yang diantaranya yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan sumber daya pengusaha atau kewirausahaan. Dari kegiatan produksi itu sendiri yaitu menggantikan barang yang rusak atau habis, memenuhi kebutuhan sesuai perkembangan zaman dan teknologi dalam masyarakat, memenuhi pasar dalam negeri maupun luar negeri, memperoleh keuntungan, meningkatkan kemakmuran, dan memperluas lapangan kerja. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kegiatan distribusi. Distribusi itu sendiri yaitu semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang-barang dan jasa-jasa dari produsen ke konsumen. Fungsi distribusi itu sendiri yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, memecahkan perbedaan tempat, memecahkan masalah perbedaan waktu, dan seleksi kombinasi barang menurut jumlah dan jenisnya. Untuk tugas distribusi sendiri yaitu melakukan pembelian barang dan jasa, melakukan penyimpanan, mengadakan penetapan ukuran dan kualitas barang, pengangkutan, pembelanjaan, dan advertising. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi sendiri yaitu merupakan kegiatan manusia untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Pihak yang melakukan konsumsi sendiri disebut konsumen. Faktor yang mempengaruhi konsumsi itu sendiri yaitu tinggi rendahnya pendapatan, tingkat pendidikan atau pengetahuan, kondisi tempat tinggal, jenis pekerjaan, tingkat peradaban bangsa, kebiasaan, kondisi budaya pada masyarakat, tinggi rendahnya harga barang dan jasa, dan yang terakhir yaitu selera yang sedang tren. Dalam kegiatan konsumen ini dibagi menjadi 2, yaitu perilaku rasional, yaitu merupakan perilaku konsumen yang dilakukan berdasarkan pertimbangan. Sedangkan yang kedua yaitu perilaku irasional. Perilaku tersebut yaitu perilaku konsumsi yang dilakukan dengan tidak berdasarkan pertimbangan yang baik. Masuk kepada pembahasan yang kedua yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi. Peran pelaku kegiatan ekonomi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu rumah tangga, perusahaan, luar negeri, dan pemerintah. Yang pertama yaitu rumah tangga. Rumah tangga sendiri yaitu kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri ataupun keluarganya. Rumah tangga merupakan kelompok masyarakat pemilik faktor produksi. Pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari perusahaan berupa sewa, upah, bunga, dan laba. Yang kedua yaitu perusahaan. Perusahaan sendiri yaitu kegiatan produksi adalah usaha yang teratur untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Kegiatan tersebut dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah sendiri merupakan badan-badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi pada suatu negara. Dan yang terakhir merupakan luar negeri. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri adalah kegiatan ekonomi internasional, meliputi skala kegiatan mengenai hubungan ekonomi antar negara, baik mengenai perdagangan internasional maupun lalu lintas pembayaran internasional, serta kerjasama ekonomi regional dan internasional. Pada keempat aspek di atas, memiliki peranan pelaku ekonomi itu sendiri. Peranan yang pertama yaitu kita akan membahas peranan dari rumah tangga. Peranan rumah tangga sendiri memiliki 3 peran, yaitu sebagai pemasok faktor-faktor produksi kepada perusahaan untuk kegiatan produksi, sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terakhir yaitu pembayaran pajak. Sedangkan peranan perusahaan yaitu memiliki 5 peranan. Yang pertama yaitu sebagai produsen. Perusahaan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan rumah tangga, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua yaitu sebagai produsen. Perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar kesehatan. Yang ketiga yaitu sebagai distributor. Yang keempat sebagai agen pembangunan. Dan yang terakhir sebagai pembayar pajak.
Lalu peranan pemerintah yaitu memiliki 5 peranan. Yang pertama yaitu sebagai pengatur, yang kedua sebagai pengontrol, yang ketiga sebagai penguasa, yang keempat sebagai konsumen, dan yang terakhir sebagai produsen dan investor. Dan untuk peranan luar negeri atau peranan yang terakhir memiliki 4 peran. Yang pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai produsen, yang ketiga sebagai investor, dan yang terakhir sebagai tenaga kerja ahli. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang materi sirkular flow diagram. Di sini kita akan membahas tentang 2 diagram. Yang pertama yaitu diagram interaksi kegiatan ekonomi sederhana. Bisa dilihat pada gambar, kegiatan ini memiliki 4 aspek yaitu pasar output, rumah tangga, pasar input, dan perusahaan. Pada pasar output itu sendiri, perusahaan menjual, rumah tangga membeli. Sedangkan pada rumah tangga, membeli dan mengkonsumsi barang dan jasa, memiliki dan menjual faktor produksi. Sedangkan pada pasar input, yaitu rumah tangga menjual, rumah tangga membeli. Dan yang terakhir yaitu perusahaan, yaitu memproduksi dan menjual barang, membeli dan menggunakan jetnya, yaitu diagram interaksi kegiatan ekonomi 4 sektor. Pada diagram ini sebenarnya sama dengan kegiatan sederhana, namun hanya memiliki pertambahan aspek. Pada aspek diagram 4 sektor sendiri yaitu memiliki aspek pasar faktor produksi, pemerintah, pasar barang, masyarakat luar negeri, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga produsen. Jadi terlihat perbedaannya pada masyarakat luar negeri. Sebagai penambahan materi pada kali ini, kita akan menambahkan perilaku konsumen dan produsen. Perilaku konsumen yaitu memiliki 2 pendekatan, yaitu pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Pendekatan kardinal itu sendiri yaitu pendekatan konsumen dianggap mengkonsumsi barang dan jasa untuk mendapatkan kepuasan maksimal, dan tambahan kepuasan yang diperoleh dari tambahan konsumsi tersebut secara terus-menerus akan semakin berkurang. Sedangkan pendekatan ordinal yaitu pendekatan yang digunakan dalam teori pelaku konsumen dengan menggunakan kurva indifferent. Kurva indifferent ini yaitu kurva yang menunjukkan kombinasi barang ataupun jasa yang memberikan kepuasan yang sama. Terakhir merupakan perilaku produsen. Perilaku produsen ini merupakan suatu gambaran bagaimana produsen berperilaku dalam memproduksi barang dan jasa. Dalam penyelidikan, perilaku produsen digunakan model produksi dengan satu faktor produksi variabel yang merupakan pengertian analisis jangka pendek, di mana ada faktor produksi yang tidak dapat diubah. Sampai di sini pembelajaran kita pada sesi kali ini. Sampai ketemu di kuis selanjutnya.